Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini di pembelajaran ekonomi bersama dengan saya. Hari ini, minggu lalu kalian sudah belajar tentang otoritas jasa keuangan. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi tersebut tentang pasar modal. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu menemukan informasi tentang pasar modal. Selain pasar modal, kita juga akan belajar tentang dana pensiun dan asuransi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut. Untuk panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian halaman 197. Untuk materi hari ini, kita masih membahas bab lembaga jasa keuangan, subbab pasar modal. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Adapun peranan pasar modal secara umum adalah sebagai berikut. Penambah modal bagi badan usaha, pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, pencipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan indikator perekonomian negara. Lembaga penunjang pasar modal. Ada beberapa lembaga pendukung pasar modal di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank kustodian, bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. 2. Biro Administrasi Efek. Perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan kepemilikan efek dan telah mendapatkan izin dari OJK. 3. Wali amanat. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa surat kuasa khusus. Pemeringkat efek. Penasehat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Produk pasar modal. Pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan, antara lain 1. Saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Jadi, obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. 3. Right issue. Right issue merupakan hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Yang keempat, waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Yang kelima, reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Subbab selanjutnya yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah perasuransian.
Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Selanjutnya, peran asuransi. Peran asuransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keamanan. 2. Menghasilkan sumber dana. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini beberapa contoh asuransi yang dapat diikuti. Selanjutnya, dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lalu, apa fungsi dana pensiun? Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Lalu, apa peran dana pensiun? Yang pertama, penyedia biaya hidup di hari tua. 2. Sarana peningkatan ekonomi. Dan yang ketiga, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nah, tadi kalian sudah saksikan tentang pembelajaran pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Dari materi tersebut, tentunya kalian sudah memahami bagaimana prosedur pasar modal, dana pensiun, dan juga asuransi. Nah, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian masih akan terus mengeksplor kembali, mencari informasi kembali terkait materi kita hari ini. Dan untuk minggu depan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi lembaga pembiayaan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semangat